Livia. Iya Ibu. Sini masuk Terima duduk. kasih Ibu. Ya. Livia lagi pelajaran apa tadi? Tadi habis geografi Bu. Livia senang pelajaran geografi. Senang sih. Sekarang geografi juga mata pelajaran teman-teman. Oh gitu. Iya, Livia udah tahu kenapa dipanggil ibu ke ruang BK? Kurang tahu sih Bu kenapanya. Gitu. Kita akan membahas tentang keterlambatan Livia kemarin gitu. Jadi Livia sekarang kita akan mengadakan konseling individu. Nah sebelum mulai konseling kita akan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Sebelumnya Ibu akan jelaskan apakah Livia udah pernah konseling individu? Kalau sebelumnya sih belum pernah. Iya, kalau konseling individu, Ibu bantu jelasin dulu ya sebelumnya. Jadi konseling individu adalah layanan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling kepada siswa secara perorangan untuk membantu menyelesaikan masalah. Gitu. Untuk konseling individu nanti ada asas-asas yang akan dilaksanakan oleh setiap guru BK. Jadi jangan khawatir untuk Livia bercerita kepada ibu, ada asas kerahasiaan. Jadi misalnya Livia menceritakan apapun kepada ibu, insya Allah untuk kerahasiaannya itu akan terjamin. Gitu. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi Livia harus terbuka untuk semua hal tentang masalah itu. Jadi wajib menceritakan secara seutuhnya agar tidak ada masalah yang maksudnya tidak terselesaikan dengan tuntas gitu. Baik Ibu. Ada lagi satu lagi yaitu asas kesukarelaan. Jadi di sini asasnya adalah sebagai siswa di sini Livia setuju ya dengan konseling individu ini. Setuju. Kalau misalnya setuju berarti akan ada yang harus Livia tanda tangani. Dibaca dulu, silahkan diisi untuk form persetujuan konseling. Terima kasih sudah mengisi form ini. Ya. Jadi Ibu jelaskan untuk teknis pelaksanaan konseling individu kali ini, Livia akan mendapatkan 4 sesi konseling. Jadi kita 4 kali pertemuan selama 2 minggu ini. Satu sesinya dalam 40 menit. Jadi untuk tahap pertama kita akan menggali masalah. Kalau misalnya Livia sendiri gimana, coba ceritakan untuk keterlambatannya apa aja masalahnya yang bikin terlambat. Kalau buat permasalahan keterlambatan sih bisa dijawab karena diri aku sendiri. Cuman ada faktor dorongannya dari pihak keluarga. Iya, nah makanya kita akan mencoba selesaikan di sini keterlambatannya. Soalnya kan satu, perilakunya yang jelas adalah keterlambatan, dan kedua, perilakunya keterlambatan itu intensitasnya intensitasnya lumayan banyak nih, seminggu 3-4 kali ya kan. Nah terus penyebabnya tadi emang datangnya juga terlambat karena banyak yang dikerjakan, berarti karena pengaturan waktu yang belum tepat ya kan. Pengaturan waktu di rumah. Jadi Livia kan sudah tahu ya kalau misalnya setiap terlambat kan ada peraturan di sekolah ini, misalnya siswa yang terlambat tidak boleh mengikuti jam pertama karena ditahan oleh piket ya. Iya, jadi merasa rugi nggak tuh kalau misalnya nggak ikut jam pertama gitu? Kalau aku pribadi sih rugi Bu, karena kan kita di sekolah kan tujuannya belajar. Iya. Baik, untuk selanjutnya adalah selamat bangun siang Pak. Kalau bangun siang itu kadang bisa terlambat, kadang aku bangunnya pagi. Seringnya Tengah-tengah sih Bu. bangunnya jam berapa? Biasanya kalau misalkan emang bangun pagi itu aku jam 6. Nah kalau misalkan bangunnya siang itu di jam 6.50 terlambatnya. Berarti ketemu nih permasalahannya, bukan dari karena setrikanya. Kalau menurut Livia harusnya bangun jam berapa sih kalau sekolah? Kurang lebih jam 6 ke bawah atau jam 6. Nah, karena teman-teman yang lain juga jam 6 ada yang udah sampai sekolah, Livia baru bangun. Soalnya kan rumah aku deket Bu.
kesiangan kenapa itu biasanya? Karena sebenarnya tuh dari jam 6 tuh udah bangun. Hmm. Cuman ngeliat jam nih, masih jam 6. Nah aku mikirnya kan karena rumahnya deket, siap-siapnya cepet, jadi aku mikir tidur lagi deh sebentar. Terus bangun-bangun tuh udah siang. Terus juga kadang aku begadang. Jadi kalau misalkan aku begadang, paginya kan ngantuk tuh. Kayak gitu. Jadi kadang kalau misalkan udah bangun, pengen tidur lagi bawaannya. Biasanya kalau begadang apa ya? Kalau begadang main HP aja sih, tapi kadang ngerjain tugas juga, tugas-tugas yang dari luar gitu. Tugas biasanya ya ngerjain tugas. Kalau misalnya untuk mengurangi kan tadi bangun tidur kesiangan ya, intinya terlambatnya karena bangun tidur kesiangan ini penyebab utama ya berarti ini gitu. Yang keduanya tadi tidurnya jangan terlalu main HP ya. Nah, berarti apa, harus dibedakan mana yang penting mana yang enggak. Untuk sesi kedua kita akan mulai dengan, kemarin masih ingat ya, yang kita bahas pada sesi pertama adalah tentang penyebab keterlambatan ya kan. Ini adalah proses keterlambatan yang kemarin kita bahas, dimana 2 hari ini apakah Livia masih terlambat? Kalau di dalam masih terlambat bisa dibilang masih, cuman nggak yang seburuk kemarin-kemarin. Oh gitu, jadi bagus ya, minimal sudah mulai membaik gitu ya. Jadi ibu kasih jempol dua untuk Livia udah mulai mengurangi keterlambatannya. Ya, kemarin kita udah bahas satu penyebab keterlambatannya adalah bangun kesiangan ya kan. Terus yang keduanya adalah yang kita bahas tentang perilaku keterlambatan yang dengan intensitas 3-4 kali dalam 1 minggu. Nah, konsekuensinya itu kan ada konsekuensi dari keterlambatan, otomatis adalah Livia tidak bisa langsung masuk ke kelas, betul tidak ya? Kalau misalnya tidak langsung masuk ke kelas, otomatis karena ditahan sama piket ya, kalau terlambat. Nah, ditahan sama piket otomatis tidak bisa mengikuti pelajaran. Jadi ada pelajaran yang tertinggal. Nah, dari konsekuensi itu, selain itu ada satu lagi, kalau misalnya terlambat otomatis akan tercatat menambah poin ya. Nanti pada sesi ini adalah kita akan membuat kesepakatan tentang untuk mengurangi perilaku terlambat itu bagaimana, apa yang mau Livia lakukan. Jadi nanti akan diberikan untuk surat kontraknya dan nanti akan Livia isi untuk mengurangi ya, kita punya target. Jadi kalau misalnya Livia bisa mengurangi sesuai target, nanti Livia otomatis akan dapat reward dari ibu, terutama untuk pengurangan poin. Kalau ibu sih menyajikan pengurangan poin ya. Kalau misalnya kayak yang teman yang lainnya, ada yang kemarin kasusnya alfanya lumayan, kalau udah kita pakai kontrak otomatis poinnya akan dikurangi karena berhasil menjalankan kontrak. Jadi namanya kontrak perilaku ya, seperti ini. Nanti akan Livia isi. Belum mengisi ini kita harus diskusikan dulu bagaimana trik apa yang kira-kira bisa mengurangi keterlambatan itu sendiri. Dari sebabnya kan bangun kesiangan ya, berarti dalam bayangan Livia apa sih yang bisa mengurangi, kira-kira yang diberikan ke ibu solusinya apa aja dalam pikiran Livia? Kalau dari aku sih mungkin menghindari tidur terlalu malam. Ya, menghindari tidur terlalu malam satu. Terus jangan terlalu sering main HP pas malam hari. Iya, boleh. Mungkin kalau malam hari boleh main HP-nya kalau tugas sudah selesai, terus membatasi waktu mungkin boleh ya, namanya zaman sekarang nggak mungkin kalau nggak main HP. Terus boleh juga kalau misalnya pas besoknya libur, nah itu Livia akan bebas ya. Terus lanjutnya Mungkin kayak pembagian waktunya sih. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang bisa dikerjain di hari sebelumnya, dikerjainnya di hari sebelumnya. ya, Jadi pas paginya nggak keteteran. jadi tidak menunda
Iya, tidak menunda pekerjaan ya. Jadi misalnya yang bisa dikerjakan sebelumnya kerjakan dulu gitu. Jadi tidak dipending-pending. Kalau misalnya dipending otomatis jadi akan menambah waktu keterlambatan. Ya, yang penting tadi benar ya, dari bangunnya lebih cepat, mengurangi main handphone yang tidak penting gitu. Tapi yang sebenarnya bukan nggak boleh main handphone, tapi di waktu yang tepat dan mengaturannya ya. Terus tidurnya nggak larut malam, ya nggak larut malam. Kalau misalnya tidurnya larut main handphone, otomatis tidurnya malam ya kan. Kalau tidurnya malam susah bangun pagi gitu, jadi terlambat gitu ya. Terus ada mungkin dari ibu tambahan satu, kalau misalnya kemarin kan kata Livia pas pesan Gojek ya. Kalau pas pesan Gojeknya kan suka lama datangnya ya kan, walaupun dekat gitu. Nah mungkin bisa dimajuin pesannya. Kalau misalnya biasanya Livia pesannya jam 7.20, besok dimajuin lagi misalnya jam 7:10 udah pesan gitu. Karena kan memang jam-jam pagi adalah jam kredit, yaitu semua orang akan beraktivitas. Ada yang mau beraktivitas berangkat kerja, ada yang mau berangkat sekolah, dan itu pasti ojek online juga kan pasti padat ya, jadi gitu. Livia, apakah sudah mulai punya niatan kan ya? Kemarin sesuai apa namanya, pas dari awal kita udah sepakat untuk menjalani konseling ini, berarti harus sudah mau berubah ya, mau mengubah gitu. Jadi ya dengan menerapkan strategi tadi yang dimulai dari niat dulu, otomatis ya kan, tanpa niat nggak akan berjalan. Kalau misalnya niatnya udah bagus, berarti otomatis Livia bisa menerapkan untuk strategi-strategi tadi gitu ya. Ya jadi disarankan sih yang penting niat nomor satu ya. Nah ini boleh kontra perilakunya bisa Livia baca untuk strategi tadi, dibaca dulu, dipelajari apa yang mau diisikan, boleh ditambahkan yang kurang sesuai maunya Livia. Kontrak perilaku saya, Livia, kelas 11B, pada tanggal 20 November 2023 menyatakan bahwa saya setuju melakukan 1. Menghindari tidur larut malam, 2. Mengurangi bermain HP saat malam hari, 3. Menunda pekerjaan. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya sudah tidak terlalu sering terlambat atau mengurangi keterlambatan. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan memakan coklat. Dan jika saya gagal, maka saya akan mencoba dan berusaha lagi. Dan tanggal berakhirnya kontrak adalah tanggal 27 November 2023 atau minggu depan. Terima kasih Lucia. Jadi nanti kalau misalnya berhasil, Ibu juga akan memberikan rewardnya tadi, mengurangi poin ya, pengurangan poin. Terus sama rewardnya yang tadi, karena hobinya makan coklat, jadi Ibu akan belikan coklat sebagai ucapan selamat ya. Di sini Ibu akan memberikan format untuk yang harus diisi tentang keterlambatan ya. Hari ini tadi boleh ditulis ke Senin ya, jam masuknya, terus keterlambatannya berapa menit. Jadi ini sebagai kartu kontrol untuk kehadiran. Jadi keberhasilan akan dilihat jika 1. Keterlambatan Livia sudah berkurang. Berkurangnya itu dari intensitasnya yang tadinya 3-4 kali terus menjadi misalnya 1 kali aja seminggu atau tidak terlambat sama sekali. Keduanya adalah jika keterlambatan Livia yang tadinya dari jumlah menitnya yang banyak menjadi menitnya lebih sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Tapi yang membuat akhirnya Livia sadar dengan sendirinya untuk mengubah keterlambatan menjadi tidak terlambat atau memperbaiki masalah ini apa sih? Karena emang sebelumnya tuh udah sempat ditegur juga. Karena kan aku kan di sekolah itu kan OSIS, dan bisa dibilang tuh ada punya jabatan. Jadi orang-orang nyebutnya tuh kayak, ih kok OSIS gini-gini sih gitu. Jadi kayak
sendiri. Penting intinya adalah kita sudah sama-sama mengevaluasi, Livia sudah tahu penyebabnya. Kalau yang faktor-faktor eksternal yang kemarin kita banyak bicarakan yang mempengaruhi keterlambatan gitu, apakah nggak ada pengaruhnya sama sekali? Tidak sih. Nggak ada ya. Berarti murni internal dari Livia yang bangunnya kesiangan. Gimana kabarnya? Masih nggak enak badan Livia? Sedikit. Ya tetap semangat ya meskipun ada nggak enak badan. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terima kasih untuk Livia atas kehadirannya. Meskipun agak nggak enak badan, tapi kita melanjutkan untuk sesi yang ketiga ya. Observasi yang hari kemarin 11 menit. Nah, yang hari ini berapa menit tadi keterlambatannya, Livia? Kalau hari ini lebih menurun sih Bu. Tadi berapa menit? Kurang lebih 7 sampai 9 menit. 7 sampai 9 menit. Berarti udah ada perubahan ya. Iya. Nah, dari pengurangan 7 sampai 9 menit itu kira-kira taruhlah Ibu berarti 8 lah ya di tengah-tengah. Kalau 8 menit itu apa yang Livia kurangi? Jadi misalnya yang bisa menurunkan keterlambatan Livia dari menitannya itu Livia tuh udah berubah di apanya, merubah apanya? Kalau dari yang aku ingin sih mungkin kurang lebih dari bangunnya sih Bu. Jadi bangunnya kayak agak lebih pagi dari yang kemarin. Gimana kapan mau memulai untuk mengurangi begadangnya? Maksudnya untuk main HP-nya biar malam bisa tidur lebih cepat gimana? Kapan tuh? Kayak mungkin bisa aku coba dari malam ini sih Bu. Jadi kayak malam ini aku coba untuk tidur lebih awal gitu. Dan untuk kayak ngehindari main HP yang benar-benar intens banget tuh kayak aku coba untuk hindari dulu. Walaupun sebenarnya kan yang kemarin Ibu sempat bilang kalau misalkan main HP kan sebenarnya nggak apa-apa, cuman jangan yang kayak kita tuh malam-malam main HP gitu. Jadi tetap main HP, cuman nggak yang sampai malam-malam banget. Dari yang kontrak ya kita akan lihat kembali adalah kontraknya. Nah, ini. Tadi menghindari tidur larut malam yang belum dilakukan ya. Terus mengurangi bermain HP, bangun, menunda pekerjaan gimana? Udah dilakuin belum? Kalau untuk menunda pekerjaan sih masih setengah-setengah. Jadi setengah-setengah ya. Iya. Berarti yang ini kemarin bangun paginya yang belum ditulis di sini. Tadi malah udah dikerjakan ya kalau untuk bangun pagi. Iya, kalau untuk bangun pagi sudah. Jadi masih 3 yang belum. Kita rencananya malam ini dimulai dikerjakan ya. Iya. Jadi untuk mengurangi keterlambatan itu. Terus perubahannya sudah mulai kelihatan. Hari ini berkurang dari 11 ke 8 menit ya. Sip ya, berarti masih ada 3 target lagi yang Livia belum kerjakan. Bisa dikerjakan mulai hari ini atau 2 dulu atau 1 dulu boleh, atau boleh sekaligus 3 semampunya Livia aja. Kemarin sesuai kontrak kesepakatan adalah jika Livia mengakhiri kontrak dengan baik, ada pengurangan berarti akan mendapat reward. Rewardnya adalah pengurangan poin sebesar 20 poin dan akan mendapatkan coklat karena Livia suka coklat ya. Ibu akan memberikan ada sedikit video untuk Livia tonton, yaitu tentang mencegah terlambat datang sekolah untuk seorang pelajar. Jadi yang kedua adalah tentang apa? Yang kedua tadi? Kalau sekolah itu ada pelajaran. Iya, resikonya kalau terlambat kan ada tadi ya, ada poin, ada nggak bisa langsung masuk ke kelas karena harus dipiket, nggak langsung mengikuti pelajaran pertama, itu resikonya. Yang selanjutnya tadi adalah yang ketiga tentang harus mengetahui jadwal, ya kan, udah tahu ya kita masuknya jam 7:30. Nah, tuh yang kelima, ayo. Jadi harus bisa memperkirakan. Sekarang
Livia, jarak dari rumah ke sekolah berapa kilo? Kalau di perkirakan sih kalau lebih 1 sampai 2 kilometer doang. Terus perjalanannya biasanya berapa menit? 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit ya. Berarti dari rumah jam 7.15 maksimal sudah berangkat. Itu ya, yang nomor 6 pas banget ya buat Livia. Jadi mempersiapkan yang akan digunakan untuk sekolah dari malam, termasuk atribut sekolah, topi, dasi, terutama kalau hari Senin gitu kan, kaos kaki, sepatu, seragam yang belum disetrika harus diseragam. Kalau bisa udah siap semuanya dari malam, jadi pagi nggak ada pakai setrika dulu, nggak ada drama terlambat. Oh, jangan begadang dan mulai tidur. Tadi bener ya ibu bilang maksimal jam 9 tuh harus sudah tidur. Kenapa? Karena kalau semakin malam tidur, otomatis bangunnya lemas, nggak fit, kurang tidur, nggak semangat. Nah, tips selanjutnya adalah bangun pagi. Jangan bangunnya masuk sekolahnya jam 7, bangunnya jam 6 ya. Meskipun jarak rumah ke sekolah dekat, tetapi mungkin ibu nggak ini ya, ini Livia sendiri yang tahu ya. Masalahnya itu di mana? Mungkin kurang lihat, motivasi dan semangat berangkat ke sekolah pasti akan terlambat datang ke sekolah. Rumah mah nggak jauh ya, berarti cuman butuh motivasi yang lebih kuat. Tapi ada motivasi, Bu. Ada niat, ada semangat, ada. Cuman gitu aja nggak tahu, Bu. Cuman kalau dibilang niat. Iya. Niatnya apa? Niat belajar. Tapi maksudnya niat biar tidak terlambat itu sih. Iya, kalau niat untuk tidak terlambatnya Iya kurang. Masih kurang. Iya. Ya. Betul. Jadi intinya tadi dari 15 tadi kebetulan banyak yang berkenaan dengan Livia dan langsung kena ya di poin-poinnya. Ya mudah-mudahan sih kedepannya bisa menjadi pembelajaran. Jadi kan kemarin kita sudah membuat lembar observasi yang kita sudah berjalan, berarti sekarang adalah hari ke-3 ya. Boleh dilihat untuk lembar observasinya. Untuk yang hari ini aku masih belum isi. Coba boleh diisi. Untuk observasinya hari ini tadi datangnya jam berapa? Apakah terlambat atau tidak? Hari ini terlambat tapi nggak lama, Bu. Jadi kayak cuman beberapa menit, 2 menit, 3 menit doang. Oh, 3 menit ya. Iya, soalnya tadi pas nyampe Bu Nabera tuh bilang katanya tuh gini dong, nggak terlambat gitu. Oh gitu, berarti Iya. emang pas lagi bel aja ya. Baiklah. Jadi ini dari hasil yang di sini terlihat kalau misalnya Livia mengalami ada beberapa perubahan ya. Yang hari Senin terlambatnya 11 menit, Selasa 8 menit, Rabu 3 menit. Tapi belum berhasil untuk yang mengurangi secara keseluruhan ya. Jadi kalau misalnya dibuatkan grafik adalah ada penurunan drastis nih dari grafiknya, grafik keterlambatan, tetapi masih dalam pemantauan, bisa dilanjutkan di selanjutnya ya. Dan lumayan grafiknya lumayan bagus ya. Bisa diceritakan mungkin yang sudah dilakukan apa aja? Sebenarnya kalau yang kemarin itu masih kayak nggak yang gimana banget tuh. Cuma pas malamnya tuh kayak nggak yang selalu gitu tidurnya. Terus tadi pagi juga aku bangunnya lebih pagi kayak kemarin. Jadi kalau kemarin aku apa namanya? Kalau kemarin aku bangunnya udah pagi, aku lebih pagi lagi hari ini. Oh gitu, berarti untuk bangunnya lebih pagi lagi Ya, sama sudah mengurangi tidur larut malam ya. Kalau untuk yang keduanya di mengurangi bermain HP saat malam masih. Terus yang tidak menunda pekerjaan Itu kayaknya masih belum terlaksanakan ya, Bu. Karena belum. iya, soalnya kemarin tuh sibuk juga. Berarti untuk yang target ke
Dua, mengurangi bermain HP belum, karena memang kebutuhan. Sama belum bisa menunda pekerjaan karena masih ada beberapa tugas ya, kegiatan pulangnya agak malam, jadi masih ada beberapa pekerjaan yang ditunda ya. Oke, berarti Ibu boleh lingkarin yang ini masih 2 dan 3, tapi yang ini udah bagus, yang ini sudah bagus. Menghindari tidur larut malam sudah dilakukan, bangunnya sudah lebih pagi, makanya tidak terlambat. Berarti kalau misalnya semua dikerjakan, otomatis mungkin lebih bagus lagi ya. Iya, jadi bisa menjadi Livia yang dulu. Karena yang awalnya 3-4 kali dalam 1 minggu dan kemarin terlambatnya di atas 10 menit awal-awalnya, terus sekarang bahkan sudah di bawah 5 menit ya, berarti ada kemajuan, kita sudah mereview itu. Terus perubahan apa sih yang Olivia rasakan setelah hari ini datang tidak terlambat? Kayak lebih ke jadi nggak diituin sih Bu, jadi nggak diledekin sama guru. Gitu. Soalnya biasa kan kalau terlambat tuh kayak dibercandain. Gitu. Karena kemarin biasanya terlambat terus ya. Jadi sekarang aku nggak telat nih gitu ya. Jadinya bisa itu deh. Jadi lebih punya percaya diri kan? Berarti sudah berhasil apa yang kita lakukan, termasuknya walaupun belum bagus, untuk belum terlalu spesifik karena ya walaupun 3 menit masih terlambat ya gitu. Jadi nggak apa-apa, kita masih melakukan. Karena tadi Livia masih belum bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik, masih menunda pekerjaan, berarti ada masalah di time management, benar, pengaturan waktu ya. Iya betul. Ya, di sini Ibu akan memberikan video tentang pengaturan waktu yang baik. Di situ ada memang kita dalam 1 hari ada berapa jam? 24 jam ya. Jadi dalam 24 jam kan tanggung jawab Livia banyak ya, mulai dari di rumah harus menyiapkan baju ya, itu manajemennya yang belum bagus. Kemarin menyiapkan seragam sekolah belum di malam, masih di pagi ya, berarti makanya masih bisa telat 3 menit. Artinya kalau misalnya itu dikerjakan dari di malam seperti yang kita rencanakan kemarin, mungkin Livia bisa ngurangin terlambat yang 3 menit itu jadi tidak terlambat lagi. Bisa dilanjutkan videonya. Tadi ada 3 skill untuk manajemen waktu yang baik, bisa Ibu tambahkan di sini adalah yang pertama adalah awareness ya kan, yang pertama awareness atau kesadaran. Jadi Livia di sini harus sadar. Jadi Livia harus tahu tentang diri Livia sendiri, tanggung jawabnya apa saja. Tadi intinya adalah kesadaran itu tentang motivasi diri ya, agar bisa mengatur diri lebih baik. Nah, yang kedua tentang arrangement atau penataan atau pengaturan. Nah, kalau yang pengaturan adalah mengimplementasikan melalui penjadwalan. Nah, di sini implementasi dari manajemen waktu yaitu menata atau mengatur keseharian Livia. Bisa dengan dibantu dengan membuat daftar checklist, apa aja sih yang harus dikerjakan Livia hari ini, dan kalau sudah dikerjakan bisa di checklist. Terus yang penting lagi adalah membuat skala prioritas. Mana sih yang lebih penting? Nah, untuk skala prioritas sendiri di sini ada pembahasannya, yaitu menurut prinsip Eisenhower, yaitu menyusun tugas berdasarkan tingkat kepentingannya atau skala prioritas. Ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan begini Livia bisa membedakan mana yang penting dan mendesak. Ini berarti menjadi prioritas utama. Atau yang kedua adalah penting tetapi kurang mendesak atau tidak mendesak. Ini bisa menjadi prioritas kedua. Yang ketiga adalah yang tidak penting tetapi mendesak. Ada lagi tidak penting dan tidak mendesak. Ini menjadi prioritas terakhir. Kalau memang ada beberapa tugas yang harus diselesaikan dalam 1 hari, dalam 24 jam tadi ya. Jadi dengan begitu bisa
selesai satu persatu. Kalaupun yang bagian terbawah mungkin tidak penting dan tidak mendesak, bisa dikerjakan di esok hari pas lagi jadwalnya tidak penuh gitu ya. Oke, baik Ibu. Oke. Yang ketiga adalah tadi terakhir adaptation atau adaptasi. Adaptasi ini dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan ritme hidup yang berubah setelah menerapkan manajemen waktu dengan lebih baik. Salah satu tipsnya adalah dengan memantau dan melakukan review mingguan atas performa manajemen waktu diri sendiri. Jadi diperlukan memang adaptasi. Kayak Livia tadi kan harus membuat adaptasinya dari yang memang ibu bilang, makanya nggak harus buru-buru. Dari 4 target ini boleh dari satu persatu, atau kemarin yang rencananya untuk mengurangi bermain HP belum bisa karena mungkin menurut Livia masih memang itu dibutuhkan. Jadi yang masih dikurangin adalah baru tidur larut malamnya saja. Hari pertama masih mengurangi bangun tidur paginya sudah bagus, hari ini juga. Tapi untuk selanjutnya mungkin diharapkan ada pengurangan dari sisi yang lain. Kayak termasuk menyelesaikan tugas, itu adalah tanggung jawab Livia. Karena kan tugas sekolah ya itu penting untuk nilai ya, termasuk pertanggungjawaban Livia ke orang tua tentang tugas sekolah itu. Ya, jadi semuanya sudah bagus. Ada prospeknya yang kedepannya lebih bagus ya. Udah ibu nilai berhasil, tetapi walaupun kita di sesi ini sudah selesai, sudah dinyatakan selesai, tetapi ibu masih akan memantau untuk selanjutnya, yaitu untuk ke arah perubahan yang lebih baik. Dilanjutkan untuk mengisi lembar evaluasi. Sekarang evaluasinya ada 2. Yang evaluasi keseluruhan ini adalah evaluasi keseluruhan, yang ini adalah evaluasi untuk tahap akhirnya. Ibu memberikan selamat atas keberhasilannya ya. Selesai 100%. Meskipun belum 100%, tetapi bisa dijalankan dari sekarang agar menjadi lebih baik. Oke. Untuk rewardnya nanti ibu buatkan surat untuk pengurangan poinnya yang 20 poin. Untuk selanjutnya, yang reward selanjutnya adalah kemarin coklat. Selamat ya, udah berhasil. Iya udah itu karena Livia sudah mau berubah menjadi lebih baik. Terima kasih ya, udah mau berubah. Itu untuk Livia sendiri sih ya, kedepannya ibu harapkan besok-besok ibu nggak dapat laporan lagi tentang keterlambatan Livia jadi guru piket. Itu sih. Semoga. Ya, terima kasih dulu untuk ibu sudah memberikan coklat ini 2. Okay. Karena sebenarnya yang bikin Livia bisa berubah juga kan ibu gitu. Kalau semisal ibu nggak coba untuk manggil Livia gitu kan belum tentu hari ini Livia nggak datang gitu, nggak datang lebih cepat gitu kan, sebenarnya karena ibu juga gitu. Enggak lah, semuanya tetap dari motivasi diri sendiri ya. Namun ada ibunya. Terima kasih ibu. Oke, sama-sama. Jadi terima kasih untuk proses lama ini. Jadi kita tutup dengan bacaan doa seperti biasa. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi. Ya, kita tutup dengan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Ya, selesai. Terima kasih banyak ya, Mbak ya. juga. Sukses ya. Jangan lupa diisi ya informasinya.